Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 19 Agustus tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Yosua bab 24 ayat 14 sampai 29. Menjelang wafatnya, Yosua berkata kepada umat Israel, "Hendaklah kalian takwa dan beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kalian menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kalian mau beribadah kepada siapa. Kepada dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada dewa orang Amori yang negerinya kalian diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Maka bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan, Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhanlah yang telah menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Tetapi Yosua berkata, "Kalian tidaklah sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dia itu Allah yang kudus, Allah yang cemburu. Dia takkan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kalian meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik bagimu, serta membinasakan kalian, sekalipun dahulu Ia melakukan yang baik bagimu." Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Kemudian berkatalah Yosua, "Kalianlah saksi terhadap kalian sendiri bahwa kalian telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Ya, kami saksi." Maka sekarang jauhkanlah dewa-dewi asing yang ada di tengah-tengahmu.
dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel." Lalu bangsa itu menjawab, "Kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah, dan sabdanya akan kami dengarkan." Pada hari itu juga, Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan serta peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan. Kepada seluruh bangsa ia lalu berkata, "Sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala sabda Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kalian, supaya kalian jangan menyangkal Allahmu." Lalu Yosua melepas bangsa itu pergi dan masing-masing pulang ke milik pusakanya. Dan sesudah peristiwa-peristiwa itu, Yosua bin Nun, hamba Tuhan, meninggal dunia. Umurnya 110 tahun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai 15. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah ibadah yang berbuah. Ibadah adalah bagian dari hidup beragama orang Kristen. Dalam Gereja Katolik, ibadah yang menjadi sumber dan puncak hidup beriman adalah perayaan Ekaristi. Bahkan dikatakan dalam 10 perintah Allah, "Kuduskanlah hari Tuhan." Dalam ibadah, kita memuliakan Tuhan. Dari ibadah kita mendapatkan makanan rohani untuk pertumbuhan iman kita, dan dari ibadah kita memupuk persekutuan. Namun, ibadah bagaimana yang berkenan di hati Tuhan? Yakni ibadah yang tulus, ikhlas, dan setia. Saudara terkasih, dalam bacaan pertama hari ini, Yosua berkata,
Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Ibadah bukan sekedar formalitas belaka. Yosua menekankan pentingnya beribadah dengan tulus dan ikhlas. Hal-hal tersebut perlu diajarkan sedari dini, sejak anak-anak. Dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus juga menekankan sikap tulus ikhlas saat datang kepadanya dengan berkata, "Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Anak-anak adalah simbol ketulusan, keikhlasan, dan kesetiaan. Mereka datang kepada Tuhan dengan sikap yang berkenan di hati Tuhan. Saudara-saudari terkasih, janganlah beribadah sekedar menjadi formalitas keagamaan kita. Jangan pula menjadi sekedar ritualisme belaka. Namun, marilah kita beribadah dengan tulus ikhlas dan setia, sebab itu menyenangkan hati Tuhan dan bagi keselamatan kita. Sikap ini perlu dipupuk sejak dini, sejak masih anak-anak, dan dikembangkan sepanjang waktu. Ada banyak godaan untuk tidak beribadah atau pura-pura beribadah, namun Yosua mengingatkan kita, beribadahlah dengan tulus ikhlas dan setia. Ibadah yang demikian akan berbuah manis dalam kehidupan. Semoga demikian. Amin.